Alhamdulillahi nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Kesempatan kali ini kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara yang kedua yaitu pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Jani. Kepada Pak Jani kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin alladhi ja'a bil haqqi wa bil husni wa rahmatan lil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana Allahumma dhakkirna bima nasina wa 'allimna bima jahilna. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa qalban khashi'an wa 'amalan mutaqabbalan ورزقا حلالا طيبا مباركا واسعا كثيرا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Untuk acara yang ketiga adalah paparan Ibu Nurzila Febrianita, Master Pendidikan. Kepada Ibu kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, Bapak Ibu. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah, di mana pada pagi hari ini kita bisa berkumpul kembali dalam rangka rapat mengenai rapat kelulusan peserta didik kelas 9. Lalu kita juga akan mendapatkan arahan mengenai penerapan disiplin positif di sekolah kita, yang tentunya nanti akan dijelaskan, dipaparkan oleh rekan sejawat kita dari CGP Angkatan ke-10, Ibu Rahimi dan Pak Hafiz. Jadi nanti mereka akan memberikan penjelasan kepada kita dulu apa perbedaan antara hukuman zaman dahulu dengan hukuman sekarang berdasarkan pada strategi penerapan disiplin positif nantinya. Bapak Ibu silakan nanti bertanya, kupas ilmu mereka, karena kalau kita mau mencari mengenai materi disiplin positif itu akan atau hanya akan Bapak Ibu temukan di topik pelatihan mandiri platform Merdeka Mengajar. Kalau Bapak Ibu sudah membuka PMN, pasti Bapak Ibu akan sudah mendapatkan sedikit ilmu mengenai penerapan disiplin positif ini. Nah, satu lagi yang dikupas habis memang pada guru penggerak. Pada program guru penggerak mereka akan mengupas habis mengenai penerapan disiplin positif ini. Jadi hari ini begitu banyak materi, begitu banyak ilmu yang akan kita dapatkan dari motor kita, penggerak kita, pemimpin pembelajaran dari CGP kita Angkatan 10. Saya harapkan Bapak Ibu bisa menulis poin-poin pentingnya, dan kalau bisa Ibu Rahimi dan Pak Hafiz diajarkan kepada Bapak Ibu guru ini bagaimana hukuman itu menjadi bukan bukan hukuman, kata-katanya itu hukuman, tapi bukan hukuman bagi siswa kita. Itulah penerapan disiplin positif.
Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat dan ridho-Nya pada hari ini akhirnya kami meminta waktu kepada Bapak dan Ibu sekalian dengan izin Ibu Kepala Sekolah untuk menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman kami selama mengikuti pendidikan guru penggerak kurang lebih 2 bulan ini. Dan ini memang wajib kami lakukan sebagai tugas dari guru penggerak. Jadi kami mohon Pak Hafiz dan saya minta bantuan Bapak Ibu bekerjasamanya untuk mensukseskan program kali ini. Terima kasih Bapak dan Ibu sudah menyempatkan waktunya. Terima kasih juga kepada Ibu Kepala Sekolah yang sudah memberikan kesempatan kepada kami berdua agar bisa melakukan kegiatan ini di sekolah. Baiklah Bapak dan Ibu, mungkin untuk mempersingkat waktu langsung saja. Jadi pada hari ini saya akan menyebarkan pemahaman tentang budaya positif di sekolah. Mungkin karena kita tadi baru habis istirahat, baru makan, untuk merefresh biar seger lagi kita ice breaking dulu ya. Let's bring the house down. Perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Kita lanjut ke yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Jadi Bapak dan Ibu, pada kurikulum Merdeka ini kita mengalami perubahan paradigma dalam proses pembelajaran. Jadi pembelajaran yang dirancang itu berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi. Jadi benar tadi kata Ibu Kepala Sekolah, jadi kita tidak bisa menilai anak hanya dengan satu tujuan. Jadi anak itu harus dinilai berdasarkan kemampuannya masing-masing. Jadi setiap anak itu berbeda. Ada anak yang mempunyai kemampuan di bidang matematika, dia pintar di ilmu eksak, begitu tuh dia pintar di ilmu-ilmu yang lain. Jadi setiap anak itu berbeda dan gaya belajarnya pun juga berbeda. Ada anak yang belajarnya cenderung kinestetik, ada yang auditorik, ada yang visual. Jadi kita memang guru dituntut untuk memberikan pembelajaran yang memang berpusat kepada murid. Jadi memang harus murid dan murid, bukan lagi guru dan guru. Jadi itu perubahan paradigma. Dan dengan seperti itu berarti kita dituntut untuk menggunakan berbagai metode pengajaran agar bisa memenuhi kebutuhan individu setiap murid. Nah ini berdasarkan tahapan yang ada pada teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah ini pada profil pelajar Pancasila kita ketahui ada 6 dimensi Bapak Ibu. Ada 6 dimensi, yaitu yang pertama itu adalah beriman dan bertakwa. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Selanjutnya ada kemerdekaan global, ada gotong royong, ada kreatif, ada bernalar kritis dan mandiri. Ini 6 dimensi yang ada pada profil pelajar Pancasila. Nah, apa sih manfaat dari perubahan paradigma tadi? Jadi paradigma belajar yang positif tadi mengedepankan pembelajaran yang berpusat pada murid, bukan pada guru. Jadi yang selama ini kita harus merubah mindset. Selama ini kita
belajar selalu guru yang sebagai subjek. Jadi kita harus ubah bahwa sekarang murid yang harus subjek. Jadi guru itu hanya sebagai fasilitator saja. Jadi yang aktif di dalam kelas itu adalah peserta didik kita, jangan lagi kita yang aktif di dalam kelas. Yang kedua, untuk membudayakan budaya yang positif di sekolah itu kita memerlukan lingkungan yang positif juga, yang aman, nyaman bagi peserta didik kita. Selanjutnya, lazimnya disiplin positif itu dikaitkan dengan kontrol dari dalam arti kontrol guru terhadap murid itu sendiri. Nih, kita ada contoh. Ini nanti bisa berpasang-pasangan Bapak Ibu. Anda dan teman Anda dalam melakukan kegiatan ini, kegiatannya namanya cobalah buka. Jadi tugasnya yang pertama itu tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Cobalah Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga agar karena begitu pentingnya benda tersebut. Tugas rekan Anda, jadi nanti ada rekan di sebelah. Tugas rekan Anda adalah mencoba dengan segala cara dan untuk membuka kepalan tangan tadi. Jadi teman Anda tadi boleh membujuk, boleh menghabis, boleh menggoda, atau bahkan menawari Anda dengan uang agar Anda bersedia membuka kepalan Anda sekarang. Nah, boleh Bapak Ibu coba. Boleh Bapak Ibu coba dengan teman di sebelahnya. Nanti bergantian, kira-kira. Kira-kira yang pertama, apakah Anda akan membuka kepalan tangan Anda dengan bujukan, godaan, atau paksaan? Tidak. Boleh Anda jawab sendiri nanti. Yang kedua, atau Anda merupakan mencoba atau membuka kepalan tangan Anda dengan sebuah tenaga. Ada tidak tadi? Kalau dicoba tadi ada tidak yang membuka? Coba, boleh dicoba Bapak Ibu. Mungkin Pak Joko atau Bu Rena, siapa yang memegang kendali? Yang membuka tangannya tadi iya, jadi yang memegang kendali itu menurut Bapak dan Ibu siapa? Ya, boleh. Kalau saya jawab, itu saya yang memegang kontrol. Karena saya yang memegang, tidak dibujuk, tidak digoda, tidak dirayu. Saya tetap genggam. Karena apa? Karena saya berprinsip yang mengontrol diri saya, yang memegang kendali saya adalah diri saya sendiri. Nah, itu berdasarkan teori pengontrolan. Ya, bagaimana? Kalau Pak Joko? Pengontrolan. Kalau dengan sekali apa yang dikatakan oleh Ibu Nurzila tadi? Ya, iya, kenapa? Kalau belum mendapat saya tergantung. Bapak Ibu, Bapak selalu betul bahwa saya dipegang, tergantung. Tergantung pada siapa? Siapa yang membudanya? Kekuatannya bagaimana? Aksesnya bagaimana? Itu. Sekian, terima kasih. Apalagi kalau diiming-iming, ada duit, ada duit. Bukan lagi itu kasih duit. Tangan tadi, Bu. Nah, jadi kita lihat ya Bapak Ibu, siapa sih yang memegang kontrol atas
yang gitu tadi. Sebenarnya, iya, adik-adik yang ketiga kan boleh juga kakek berinteraksi. Nah, sebenarnya yang memegang kendali tadi benar kata Ibu Nurzila tadi bahwa diri kita sendiri yang memegang kontrol atas kepala tangan kita. Apakah kita ingin membuka atau menutup kepala itu tergantung dari diri kita masing-masing, sesuai dengan kebutuhan dasar kita. Jadi kalau kebutuhan dasar kita, diiming-imingi duit tadi, aku perlu duit, ambil butuh. Bisa jadi kita membuka kepala tangan tadi, atau dirayu oleh Pak Joko. Dirayu oleh Pak Joko tadi kan, kebenaran Ibu Neni ini agak-agak ada rasa kan. Iya, memang tuh gitu. Tekanan atasan itu, tekanan atasan. Iya, jadi boleh jadi memang yang memegang kontrol kita tadi, yang memegang atas diri kita yaitu diri kita sendiri. Jadi kita mau membuka atau tidak kepala tangan tadi itu tergantung dari diri kita sendiri. Sesuai dengan kebutuhan kita apa sih? Seperti itu. Kita next lagi Bapak Ibu, contohnya sudah. Nah, ini miskonsepsi tentang makna kontrol. Jadi yang tadi kita tidak bisa dikontrol oleh seseorang mau membuka kepala tangan tadi. Nah, miskonsepsi tentang makna kontrol. Jadi ada selama ini kita ada beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Yang pertama, ilustrasi guru mengontrol murid. Jadi Bapak dan Ibu, kita tidak bisa. Jadi guru itu mengontrol murid seperti yang tadi. Kalau seandainya muridnya tidak mau, pasti dia akan, walaupun kita kontrol, pasti akan dia melakukan lagi kesalahan. Selanjutnya, ilustrasi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Jadi maksudnya di sini penguatan positif, misalnya kita beri penghargaan. Jadi tidak semua yang kita beri penghargaan itu termasuk upaya efektif dan bermanfaat. Bahkan dari pembelajaran kami dapatkan bahwa pemberian hadiah itu malah tidak efektif untuk anak-anak didik kita, karena anak menjadi jadi ketergantungan. Jadi sebenarnya kita memberi reward itu juga tidak efektif untuk anak didik kita. Selanjutnya, ilustrasi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Itu juga tidak baik, itu miskonsepsi juga. Selanjutnya, ilustrasi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi kita guru, kita berhak memaksa murid atau siswa. Itu juga miskonsepsi tentang makna kontrol. Next lagi nih. Jadi dengan adanya miskonsepsi tadi, berarti kita harus mengubah nih paradigma yang salah tadi, yang tadi disebut dengan stimulus respon tadi ke pendekatan teori kontrol. Jadi realitasnya kebutuhan kita sama. Nah, menurut teori kontrol itu kebutuhan kita berbeda, bahwa setiap manusia itu berbeda kebutuhannya. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Menurut teori kontrol itu setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu menurut stimulus respon. Tapi menurut teori kontrol kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang kita. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, sedangkan di sini di teori kontrol semua perilaku memiliki tujuan. Jadi anak berbuat salah itu mempunyai tujuan. Lalu stimulus respon orang lain bisa mengontrol kita. Menurut teori respon, hanya Anda sendiri yang bisa mengontrol diri Anda. Selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Itu menurut teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat ada rujukan gagal, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menengah atau kalah di teori kontrol itu model berpikir menang dan menang. Jadi kita harus mengubah paradigma yang dari paradigma stimulus ke stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Itu seperti itu. Nah, ini disiplin positif. Jadi disiplin positif itu
berasal dari kata disiplin Bapak Ibu, yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap hal-hal yang dilakukan berdasarkan kesadaran terhadap nilai-nilai yang kita yakini. Jadi disiplin positif ini adalah merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik yang didorong dari dalam diri tanpa adanya hukuman dan hadiah. Jadi dari tadi sudah saya jelaskan bahwa pemberian hadiah itu juga tidak baik kalau dilakukan terus-menerus kepada siswa. Adapun tujuan dari disiplin positif itu adalah menanamkan motivasi intrinsik. Jadi dengan adanya disiplin positif ini akan tumbuh motivasi dari dalam diri murid kita, bukan dari luar motivasinya. Jadi dia akan tumbuh dari dalam diri sendiri untuk menghargai dirinya dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dengan memiliki motivasi intrinsik dapat berdampak jangka panjang karena motivasi intrinsik tidak terpengaruh pada hukuman dan hadiah. Nah, ada yang namanya nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai-nilai kebajikan inilah yang nanti diharapkan akan tumbuh di dalam diri peserta didik tersebut. Apa itu nilai-nilai kebajikan? Kalau di kurikulum Merdeka itu ada yang namanya profil pelajar Pancasila, yaitu 6 dimensi yang tadi. Itu termasuk dari nilai-nilai kebajikan. Kalau yang ini menurut Ibu Primerias, ini nilai-nilai kebajikannya ada toleransi, rasa hormat, integrasi, mandiri dan sebagainya. Ini menurut teori life skill, ini nilai-nilai kebajikannya. Dapat dipercaya, lunak hati, mendengar, sampai memberikan yang terbaik dalam diri. Nah, nilai-nilai kebajikan inilah nanti yang akan kita tuju, ya, agar anak-anak itu bisa mempunyai nilai-nilai kebajikan ini. Ini ada kasus. Ibu Ambar, wali kelas 71 di SMP Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu anak murid di kelasnya. Doni, ada tidak Doni? Doni disadap namanya. Beberapa anak di kelas 71 telah datang kepadanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang Anda akan lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal tersebut? Saya minta wali kelas 71 Bu. Iya, wali kelas 71 Ibu Weni. Udah aja, Bu. Saya hanya akan menjawab dari kasus ini. Yang pertama, saya akan memanggil anak tersebut, menanyakan apa masalah anak itu datang terlambat terus. Untuk apa alasan dia kena minta makan terus, makan siang terus, dan dengan paksaan. Mungkin dia tidak ada uang. Tanyain dulu latar belakang anak ini bagaimana, orang tuanya bekerja apa. Kalau memang masih terus anak itu, maka saya akan memanggil orang tuanya, mendekati orang tuanya. Mungkin orang tuanya tidak mau ngasih uang, tidak punya uang, seperti itu. Mungkin ada Bapak Ibu yang lain yang ingin berpendapat. BK. Ini Pak Joko. Mungkin Ibu Anita, Ibu Anita atau Pak Joko. Aku tuh belum kenal dengan Ibu Ambar. Oh, ini satu. Jadi menurut saya sebagai Doni itu langsung Sebagai Ibu Ambar.
sebagai doi, sebagai pembawa tidak kan? Nah sebagai doi, karena doi ini nama khas untuk anak-anak, langsung merayu ibu wali kelasnya untuk diberikan sesuatu agar dapat jajan dan tidak mengganggu teman yang lain. Terima kasih. Nah itu tuh, Pak Abri sekalian Pak. Pak Joko sebagai Abri. Jadi nak minta duit dengan Ibu Akang. Terima kasih. Ini masalahnya ada siswa, ya. Siswa yang setiap hari katanya malam. Minta makan. Siswa minta makan. Bekal kepada. Oh. Ini saya sebagai wali kelas ya. Saya sebagai wali kelas yang pertama kali memanggil individu. Individu yang bersangkutan, hampir sedikit sama dengan Bu Desna. Apa faktor penyebab? Kenapa dia meminta? Apakah setiap pagi orang tuanya tidak menyiapkan bekal, atau memang orang tuanya tidak punya uang untuk memberikan makan atau uang jajan kepada siswa tersebut di sekolah, atau juga ya kita ini sebagai guru kan bisa nebak-nebak kan, nebak-nebak buah manggis. Apakah memang pada waktu itu orang tuanya tidak sedang bekerja, itu ada ketiga nih, sehingga jalan satu-satunya untuk mencukupi kebutuhan dia itu ya dengan jalan seperti itu. Nah, di sini sebagai wali kelas, setelah kita mengetahui faktor penyebabnya, ya kita harus memanggil orang tuanya, supaya kita lebih jelas permasalahan. Karena kenapa? Karena siswa-siswi ini kadang-kadang membuat omongan yang tidak, mungkin sudah dikasih uang tersebut disalahgunakan untuk kuota, untuk bermain dan sebagainya, supaya jelas. Nah kalau sudah jelas, permasalahan itu dapat kita selesaikan. Kalau memang anak tersebut sudah dikasih uangnya disimpan untuk yang lain, sedangkan untuk jajan dia minta. Nah ini kalau kita berikan nasihat ataupun ajak berbicara empat mata atau 6 mata bersama orang tuanya, supaya lebih memperhatikan. Antara wali kelas, guru ataupun orang tua sama-sama bekerja sama-sama memperhatikan anak tersebut supaya jauh lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Amri. Berarti dari jawaban Ibu Desna dan Pak Amri dapat kita ambil kesimpulan berarti hampir mirip ya. Kemungkinan si Doni ini mengambil makanan ini ada alasannya tentunya. Ya, jadi bisa jadi dia ini memang tidak ada uang atau memang tidak makan di rumah. Ya, bisa jadi seperti itu. Kita lanjut lagi, kita lihat tuh. Ya, jadi kasus yang menyimpang yang dilakukan Doni tadi tentunya ada alasan setelah bapak dan ibu tadi menginterview, mencari tahu, tentunya ada alasan. Nah, alasan anak-anak tersebut melakukan penyimpangan itu dikarenakan ada kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi, Bapak Ibu. Jadi karena kebutuhan dasarnya tersebut tidak terpenuhi, makanya dia cenderung melakukan perbuatan yang menyimpang. Lalu apa sih kebutuhan dasar manusia itu? Kebutuhan dasar manusia itu ada 5, Bapak Ibu. Nih, yang pertama bertahan hidup. Jadi menurut Bapak Ibu yang lebih ada yang bertahan hidup, kasih sayang atau rasa diterima, kebebasan, kesenangan dan kemanusiaan. Jadi pada kasus Doni tadi, kemungkinan kebutuhan dasar apa yang tidak terpenuhi menurut Bapak dan Ibu, sehingga dia melakukan perbuatan menyimpang? Iya, bisa kasih sayang, bisa juga apa? Bisa juga bertahan hidup. Mungkin karena dia tidak makan, pagi tadi kelaparan, ya.
kelaparan pagi tadi tidak sempat orang tuanya memasak, membawakan bekal, mungkin karena kelaparan tadi dia tidak bisa, daripada dia ini makanya dia melakukan perbuatan yang menyimpang tadi. Jadi pada dasarnya Bapak dan Ibu, anak-anak itu melakukan, bukan hanya anak-anak sih, sebenarnya kita juga. Kalau kita melakukan perbuatan yang menyimpang itu pasti ada salah satu kebutuhan dari 5 kebutuhan dasar kita ini tidak terpenuhi. Apa saja? Kalau yang bertahan hidup itu yang menyangkut kebutuhan primer kita, sandang, pangan, papan, itu yang kebutuhan dasar yang bertahan hidup. Lalu kasih sayang dan rasa diterima. Jadi ada anak-anak tuh di rumah yang memang kurang kasih sayang, sehingga dia di sekolah berusaha mencari perhatian dari kita gurunya. Makanya dia sering di kelas jalan-jalan sana-sari kemari ribut. Dia berusaha mencari perhatian. Bisa jadi dia kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterimanya di rumah itu tidak terpenuhi. Ada lagi yang penguasaan. Bapak dan Ibu sering lihat anak di kelas kita itu kan yang ini selalu tampil. Kalau misalnya kita tanya dia tunjuk terus. Nah itu juga merupakan salah satu kebutuhan dasar. Jadi dia ingin menunjukkan kekuatan atau kekuasaannya, bahwa dia bisa, bahwa dia pintar, seperti itu. Jadi kalau dia melakukan hal tersebut, itu sebenarnya salah satu juga kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Selanjutnya kesenangan. Cenderung kalau kita lihat anak bermain, ketawa-tawa, nah itu juga kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya kebebasan juga merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia. Nah, apabila kelima kebutuhan dasar ini tidak terpenuhi, maka kita cenderung untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang menyimpang tadi. Jadi intinya di sini Bapak Ibu, anak-anak itu melakukan kesalahan atau perilaku-perilaku yang menyimpang pasti ada alasannya. Apa itu alasannya? Bisa kita cari tahu dari 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi ini bukan hanya berlaku untuk siswa, Bapak Ibu, untuk kita juga seperti itu. Jadi apabila kita dari kelima kebutuhan dasar ini tidak terpenuhi, maka kita juga akan cenderung melakukan perbuatan yang menyimpang. Nih, motivasi perilaku manusia. Jadi ada 2 motivasi, ada motivasi eksternal, ada motivasi internal. Jadi motivasi eksternal itu motivasi yang datang dari luar, misalnya karena bujukan atau dia melakukan sesuatu itu karena ketidaknyamanan, takut diberi hukuman, ya. Jadi kalau dia ada anak itu yang takut karena diberikan hukuman, maka dia nurut apa yang kita lakukan. Atau karena mendapat imbalan atau penghargaan tadi. Jadi motivasi dia melakukan perbuatan tersebut karena adanya motivasi eksternal yang datang dari luar. Jadi karena takut hukum, maka dia cenderung akan melakukan apa yang kita perintahkan. Atau ada imbalan, ada reward. Nah itu juga termasuk salah satu motivasi anak untuk melakukan sesuatu. Nah motivasi itu datangnya dari luar. Makanya motivasi eksternal ini tidak bertahan lama biasanya, jangkanya jangka pendek, karena tidak datang dari dalam diri anak itu. Nah yang paling bagus itu adalah kita harus menemukan motivasi internal, Bapak Ibu, dari dalam diri anak kita itu. Jadi dengan adanya motivasi internal, maka anak itu nanti akan jangka panjang dia akan melakukan perbuatan yang kita inginkan atau kita harapkan. Jadi anak itu menjadi orang yang mereka inginkan itu berdasarkan dia menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang dia percaya tadi. Jadi nilai-nilai kebajikan tadi. Nih ada perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi kalau hukuman, tidak ada hukuman. Kalau hukuman itu biasanya hukuman itu sifatnya tidak terencana, Bapak Ibu. Tidak terencana atau tiba-tiba. Itu hukuman. Kalau konsekuensi itu terencana dan disepakati sesuai dengan peraturan. Kita bahas yang hukuman dan konsekuensi dulu ya, Bapak Ibu. Karena antara hukuman dan konsekuensi ini hampir-hampir mirip, padahal beda. Jadi yang kedua, kalau hukuman itu murid tidak tahu apa
yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Biasanya hukuman itu tiba-tiba saja guru ngasih hukuman. Misalnya murid datang terlambat, tiba-tiba saja dia langsung kita hukum mengelilingi lapangan. Jadi tiba-tiba saja seperti itu. Kecuali kalau memang dibuatkan dulu seperti kesepakatan, bisa jadi itu tadi menjadi konsekuensi. Yang kedua, hukuman itu bersifat satu arah. Jadi hukuman itu yang membuat dari guru dan murid tidak dilibatkan. Kalau konsekuensi itu dua arah, jadi kita ada dialog dulu sebelumnya. Jadi anak kalau kamu melakukan ini, maka konsekuensinya akan ini. Jadi dia sudah tahu akan dihukum. Yang selanjutnya hukuman itu berupa hukuman fisik biasanya, fisik atau psikis. Kalau konsekuensi tadi terencana disepakati sesuai dengan peraturan, murid tetap dibuat tidak nyaman. Dengan konsekuensi itu tetap murid dibuat tidak nyaman. Lalu sikap guru kalau konsekuensi itu selalu memonitoring murid. Sedangkan kalau restitusi ini berbeda dengan hukuman dan konsekuensi. Pada restitusi, jadi proses kita menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi kita berproses mencari tahu kira-kira kondisi apa dan kita berusaha untuk membuat atau memperbaiki dari kesalahan murid tersebut. Nah, pada restitusi ini juga ini adalah proses kolaboratif, jadi bersama-sama yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dari kesalahannya tadi. Jadi ini Bapak Ibu antara hukuman dan konsekuensi, jadi berbeda. Nah ini kita ke hukuman dan konsekuensi ini ada saya beberapa tindakan. Contoh konkret si restitusi tadi apa? Kalau hukuman kan misalnya disuruh lagi bunuh diri misalnya. Kalau konsekuensi kan berarti apa yang akan terjadi dia tahu. Tapi kalau si restitusi tadi contohnya? Ya nanti kita lihat ke restitusinya ya guys. Kita ke sini dulu. Antara hukuman dan konsekuensi. Nah, menurut Bapak Ibu dari beberapa kasus yang saya berikan di sini, apakah hukuman atau konsekuensi? Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Jadi anak ini dihukum mencatat 100 kali saya tidak akan terlambat lagi, saya tidak akan terlambat lagi karena dia itu terlambat. Menurut Bapak Ibu apakah ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Bukan hukuman lagi itu bom. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya, karena tidak dijelaskan ini kayak ini langsung dari gurunya saja. Jadi kalau hukuman itu dia hanya satu pihak, ya satu arah. Satu pihak dan satu arah. Selanjutnya lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir sekolah. Kira-kira nyambung nggak ini? Konsekuensi atau hukuman? Kalau konsekuensi itu Konsekuensi. ya. Konsekuensi itu sanksi. Nih, langsung biasanya ya, jadi kalau hukuman itu dia tidak terencana tiba-tiba. Jadi kalau hukuman itu tidak terencana. Jadi kalau yang nomor 2 tadi kayaknya tidak ada hubungan antara pelajaran olahraga tadi dengan hukuman lari kan? Kecuali aku habis kalau olahraga yang dibuat keyakinan atau kesepakatan kelas. Jadi dia tidak terencana, tiba-tiba saja memberikan hukuman Bapak Ibu tanpa adanya kesepakatan terlebih dahulu. Itu namanya hukuman. Kalau konsekuensi itu dari 2 arah. Jadi sudah ada kesepakatan. Nah, kita buat kesepakatan lalu apabila kalian melanggar nanti dan dia ada hubungan antara hukuman dengan kesalahannya itu ada hubungannya. Ada hubungannya. Jadi dia jangan misalnya anak tidak mengerjakan tugas matematika lalu disuruh berlari, nah, itu tidak ada hubungannya seperti itu, maka itu termasuk dalam hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Hukuman ya? Hukuman.
Ya. Selanjutnya membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Kira-kira berhubungan tidak ini? Termasuk hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Apa Pak Karna? Konsekuensi. Ya. Kenapa Pak Karna konsekuensi? Karena sudah ada kesepakatan. Kalau joret-joret ini nanti kamu cek kembali. Iya, boleh karena ada kesepakatan. Atau itu kira-kira antara hukuman dengan kesalahannya relevan nggak? Membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Ya kan berarti dia relevan. Relevan. Termasuk konsekuensi. Selanjutnya murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Konsekuensi atau hukuman? Hukuman ya. Hukuman ya. Hukuman. Selanjutnya menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Jadi konsekuensi itu hukumannya itu ada keterkaitan dengan kesalahannya dan juga ada kesepakatan. Ya. Kalau menurut saya yang murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah, apabila itu memang jadi terkait musim pandemi, dia tidak menggunakan masker, itu bisa jadi konsekuensi. Iya, bisa jadi seperti itu. Karena dia karena memang tidak nyambung. Tapi kalau dia sudah dua arah, memang sudah ada kesepakatan, itu bisa jadi konsekuensi. Kalau nyambung nggak masker kembali? Iya, memang tidak nyambung. Tapi sebelumnya memang sudah ada kesepakatan. Kalau tidak pakai masker, antara siswa dengan murid. Kalau dia sudah ada kesepakatan, kalau tidak ada kesepakatan, maka dia akan jadi hukuman. Yang kesepakatan itu kira-kira benar nggak? Iya, itu. Berarti kesalahannya pada waktu membuat kesepakatan. Iya. Korelasinya kalau berarti? Iya, benar sekali. Lanjut lagi. Nah, ini 5 posisi kontrol guru. Jadi kita sebagai guru ini ada 5 posisi kontrol kita, Bapak Ibu. Yang pertama itu adalah guru sebagai penghukum. Mungkin Bapak Ibu bisa merasa sendirilah kita di posisi yang mana. Kalau kita dengan siswa kita sebagai penghukum, atau kita sebagai pembuat rasa bersalah, atau sebagai teman, atau sebagai pemantau, atau sebagai manajer. Nah, ini nanti penjelasannya kita lihat satu persatu. Nih, kalau sebagai penghukum, ini contohnya hormat pada bendera selama 1 jam. Ini kita dianggap kita sebagai penghukum, guru yang sebagai penghukum. Patuhi aturan sekolah atau awas, seperti itu. Ya, itu yang sebagai penghukum itu sering kata-kata yang keluar dari kita. Kalau kita sebagai posisi kita sebagai penghukum. Lalu pembuat rasa bersalah. Misalnya seperti ini, ibu sangat kecewa dengan kamu. Cobalah tolong bantu ibu, jangan sampai ibu dimarahi kepala sekolah. Jadi dia merasa dengan ada kata-kata seperti itu, maka anak tersebut menjadi merasa bersalah seperti itu. Jadi dia merasa dia menjadi pembuat rasa bersalah. Lalu sebagai teman, posisi kita sebagai teman, kita sering mengatakan, ayo dong ikuti aturan, tolong bantu ibu ya sekali ini. Nanti sebagai posisi kontrol kita sebagai teman. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, lain kali jangan diulangi lagi ya. Jadi kita kayak dekat seperti itu. Selanjutnya sebagai pemantau. Sebagai pemantau ini kita cuma mencari tahu kira-kira kenapa anak itu melakukan kesalahan tanpa memberikan adanya solusi dari kesalahan tersebut. Maka itu kita disebut sebagai pemantau. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya setelah ini. Setelah ini kamu pasang atribut ya, misalnya karena dia tidak pasang atribut, tapi tidak memberikan solusi seperti itu. Jadi dia sebagai pemantau. Nah, posisi kita sebagai guru yang paling baik itu sebagai mana sih? Iya, sebagai manajer. Jadi kita sebagai manajer, kalau kita sebagai manajer kita berusaha mencari tahu kenapa sih anak ini melakukan kesalahan. Ya, kira-kira solusi anak tersebut supaya tidak melakukan lagi kesalahan itu bagaimana? Nah, ini kita tawarkan
arahkan ke anak itu sendiri, bukan kita yang memberikan solusi. Jadi biar dia baru kita ajak dia berpikir kira-kira solusinya apa supaya kamu tidak lagi berbuat kesalahan. Nah ini kita sebagai manajer. Nah mungkin ini Pak Atis ada video kita tampil sedikit biar Pak Atis. Ini video di LMS kami Bapak Ibu, langsung saja. Ambil yang tangannya beda langsung ada itu. Mundur dikit. Maju dikit lagi. Bluetooth mode. Naren! Sini kamu! Dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Nanti berhenti. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Sama sih Bu ya. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi
dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Selamat pagi ya saya. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa mengingatkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. dalam posisi tenang, guru berbicara. Nah, itu mungkin 3 contoh posisi kontrol kita sebagai guru, Bapak dan Ibu. Jadi, memang sebaiknya posisi kontrol kita yang bagus itu memang sebagai manajer. Jadi, contoh yang tadi sudah kita lihat di situ posisi kontrol. Jadi, yang terbaik itu adalah posisi kontrol sebagai manajer. Nah, sekarang Bapak Ibu kira-kira kita ada di mana nih sekarang? Apa ada di penghukum? Apa ada di pembuat rasa bersalah? Apa sebagai teman? Kayaknya banyak satu gitu ya kayaknya. Ya, seorang guru itu sebenarnya bisa menjadi posisi kontrol lebih dari satu bisa. Jadi bisa dia sebagai teman, bisa juga sebagai manajer, bisa juga. Tapi diupayakan Bapak Ibu posisi kontrol kita yang paling terbaik itu adalah sebagai manajer. Karena kenapa? Kalau kita sebagai teman, biasanya anak itu ketergantungan. Jadi dia itu akan urus apabila dengan kita, belum tentu dengan guru. Ya, kalau sebagai penghukum biasanya kalau kita menghukum anak itu sekarang membekas biasanya, membekas di hati kayak gitu. Jadi tidak baik juga untuk anak itu sendiri. Jadi seperti itu. Jadi ada negatifnya juga Bapak Ibu kalau penghukum dan pembuat rasa bersalah. Jadi memang yang paling dianjurkan posisi kita adalah sebagai manajer. Tapi ada untungnya teman tadi. Iya, Pak. Selamat terus turun 3 lagi Bapak. Yuk. Pertama berarti mungkin teman. Pertama. Kedua sebagai manajer. Ketiga paksa hukuman. Terakhir kan kita ini dulu pendekatan dulu. Kemudian kita sebagai manajer cari solusinya. Ketiga harus hukum. Sudah pelan-pelan. Contohnya Adi. Tidak selesai. Setiap hari Senin pelan-pelan terus. Kira-kira kita sudah sebagai manajer belum? Kita. Oh, Nita. Jangan bantu semua Anita. Iya saya. Itu prosesnya. Ya, jadi berproses. Jadi kita berangsur-angsur Bapak Ibu. Sebagai penghukum, membuat rasa bersalah, jadi berangsur-angsur kita mencoba menjadi manajer jadi murid kita. Mungkin itu apa habis kita kebagian seperti Bapak Ibu. Selanjutnya keyakinan kelas. Nah, jadi Bapak Ibu keyakinan kelas ini penting sekali kita buat kita buat untuk di kelas kita. Jadi keyakinan kelas ini nantinya bermuara untuk restitusi kita Bapak Ibu. Jadi nanti kita akan melakukan yang restitusi tadi.
Jadi keyakinan kelas ini bukan peraturan. Jadi beda ya Bapak Ibu, keyakinan kelas dengan peraturan kelas itu beda. Jadi kalau dia keyakinan kelas itu kita membuatnya memang benar-benar sama siswa. Oh, lama kita nih. Itu yang keyakinan kelas. Kalau peraturan kelas biasanya dari kita sendiri. Makanya disuruh. Tidak boleh. Nah, kita yang berbuat sendiri tanpa kita melibatkan siswa dalam membuat peraturan tersebut. Mengapa ada peraturan menggunakan helm? Mengapa ada peraturan jaga jarak dengan jaga jarak dan menggunakan masker saat berhenti? Mengapa memiliki peraturan harus datang tepat pada waktu pada saat mengikuti pelajaran? Nah ini Bapak Ibu, nilai-nilai keselamatan, kesehatan dan menghormati. Jadi kalau kita menggunakan helm, kalau kita tahu kita menggunakan helm itu untuk keselamatan kita. Jadi tanpa adanya peraturan itu kita akan menggunakan helm. Jadi kita tahu nilai-nilai keselamatan ini adalah nilai-nilai kebajikan. Jadi keselamatan itu menjaga keselamatan kita. Begitu juga dengan masker tadi. Jadi kita tahu di dalam diri kita sendiri kita tuh pakai masker pada saat pandemi kemarin adalah untuk menjaga kesehatan. Jadi alasan kesehatan atau menghormati tepat waktu, kita nilai-nilai menghormati yang datang tepat waktu tadi. Nah, apabila kita mengetahui nilai-nilai kebajikan, maka kita akan menerapkan keyakinan dari nilai-nilai yang kita yakini tadi tanpa adanya paksaan. Walaupun tidak ada peraturan, sebenarnya kita tetap akan menggunakan helm, atau walaupun tidak ada peraturan menggunakan masker pada saat pandemi, karena kita tahu ini untuk melindungi kesehatan kita, maka kita akan timbul keyakinan kita harus pakai ini. Jadi timbul dari dalam diri kita sendiri. Keyakinan kelas itu ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, bahwa keyakinan kelas itu adalah lebih bersifat abstrak, ya. Yang kedua, keyakinan kelas itu merupakan pernyataan yang universal, jadi pernyataan yang umum. Selanjutnya, keyakinan kelas itu dibuat dalam kalimat yang positif. Jadi jangan ada kata dilarang membuang sampah atau dilarang terlambat. Kita ganti dengan kata-kata yang positif. Misalnya dilarang terlambat tadi kita ganti dengan datanglah tepat waktu. Jadi seperti itu, dibuat dalam bentuk pernyataan yang positif. Selanjutnya, keyakinan kelas itu tidak boleh terlalu banyak agar mudah diingat oleh anak-anak kita. Selanjutnya, keyakinan kelas itu sebaiknya sesuatu yang bisa kita terapkan di lingkungan kita. Jadi memang bisa kita terapkan. Selanjutnya, semua warga kelas itu ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Jadi seluruh siswa dilibatkan semuanya dalam membentuk keyakinan kelas ini. Yang kedua, keyakinan kelas tersebut bisa kita tinjau kembali sewaktu-waktu. Apabila sudah tidak sesuai lagi, maka bisa kita ubah. Kita lanjut lagi ya Bapak Ibu. Nah ini adalah hasil dari pembentukan keyakinan kelas yang sudah pernah saya lakukan. Jadi saya pernah melakukan pembentukan keyakinan kelas itu di kelas 73, di mana anak-anak pada waktu itu kami bersama-sama, saya kasih anak-anak seperti kertas untuk ditempel. Mereka setiap orang punya satu. Jadi punya satu kira-kira apa yang mau dijadikan kesepakatan untuk mereka. Setelah itu mereka menempel ke depan, lalu kita sama-sama menyaring ada kata-kata yang sama, kita jadikan satu sehingga didapatlah 7 keyakinan kelas yang kami dapat pada waktu itu. Yang pertama, hadir tepat waktu. Yang kedua, menyelesaikan tugas yang diberikan. Yang ketiga, mengucapkan salam. Yang keempat, menghormati tata tertib. Sampai yang ketujuh itu adalah memakai atribut sekolah. Nah lanjut lagi, ini salah satu contoh aksi yang sudah saya lakukan pada waktu itu untuk keyakinan kelas di sekolah saya. Kita lanjut lagi Bapak Ibu. Nih, segitiga restitusi. Ini adalah yang terakhir. Segitiga restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Adapun langkah-langkah atau tahapan-tahapan dalam segitiga restitusi itu ada 3 Bapak dan Ibu. Yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Yang kedua itu adalah validasi tindakan yang salah.
Yang ketiga itu adalah langkah menanyakan keyakinan. Nah, di setiap langkah nanti ada penjelasannya Bapak Ibu. Jadi untuk yang menstabilkan identitas ini berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan itu adalah dalam proses dari pembelajaran. Jadi kita berusaha membuat anak itu distabilkan dulu identitasnya. Jangan mereka merasa bersalah. Jadi kita bisa mengucapkan tidak apa-apa kok nak, semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi distabilkan identitasnya terlebih dahulu. Nih, yang selanjutnya yaitu validasi tindakan yang salah. Ini berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku yang menyimpang itu berupaya untuk memenuhi suatu kebutuhan. Jadi nanti kita bisa nih menanyakan kepada anak tersebut, kamu pasti punya alasan kenapa kamu melakukan hal tersebut. Jadi seperti itu. Jadi kita mencari kira-kira kebutuhan apa nih yang tidak terpenuhi sehingga anak tersebut melakukan perilaku yang menyimpang. Selanjutnya langkah yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Makanya sebelum melakukan segitiga restitusi kita harus membuat dulu keyakinan kelas, karena keyakinan kelas ini akan ditanyakan pada saat praktek kita melakukan segitiga restitusi, yaitu pada langkah menanyakan keyakinan. Ini berdasarkan prinsip teori kontrol. Jadi pada dasarnya anak itu harus termotivasi secara intrinsik. Jadi biar anak tersebut yang mencari solusi terhadap apa yang kesalahan yang dia lakukan. Jadi seperti itu. Jadi apa nih kita bisa menanyakan kira-kira keyakinan kelas apa yang kamu langgar, atau kamu masih ingat kan keyakinan kelas kita? Atau bisa juga untuk memancing kira-kira adakah solusi agar hal ini tidak terulang kembali. Jadi anak itu dipancing untuk menemukan motivasi intrinsik dari dalam diri anak tersebut. Lanjut lagi Bapak Ibu, ini kesimpulannya. Jadi restitusi itu adalah cara menanamkan disiplin positif pada murid, di mana anak tersebut sendiri yang menemukan solusi dari kesalahan yang mereka perbuat. Jadi intinya seperti itu Bapak Ibu. Oke, selanjutnya ini aksi nyata yang pernah saya lakukan. Tapi ini videonya kalau di sini nanti lawannya tidak jelas. Kita ke agak bisik suaranya. Kamu tahu kenapa kami lupa? Nah ini kasusnya Sakira, ini anak kelas 7-2. Kemarin dia tidak mengumpulkan tugas matematikanya. Jadi saya panggil dia ke kantor untuk menuliskannya untuk melakukan segitiga restitusi. Alasan kenapa tidak? Saya sampai terjadi karena saya juga saya sudah jadi setelah saya melakukan validasi tindakan, ternyata Sakira ini tidak mengerjakan tugas karena tidur larut malam, karena dia keasikan main game sehingga dia lupa mengerjakan tugas matematika. Nah ini saya berusaha menanyakan keyakinan kelasnya. Keyakinan kelasnya yang tidak sesuai. Saya tidak bertanggung jawab. Ya, keyakinan kelas tidak bertanggung jawab. Kira-kira solusi apa? Saya mulai menanyakan solusi. Jadi anak tersebut sendiri yang menemukan solusinya. Kedua, saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Ketiga, saya akan menjalankan tugas tersebut dan harus melakukannya. Alhamdulillah, bisa mengapresiasi yang tanggung jawab. Jadi itu Bapak dan Ibu. Jadi setelah direstitusi ternyata Sakira ini tidak mengerjakan tugas dikarenakan dia tidur larut malam, dikarenakan asik bermain game. Jadi dia kelupaan mengerjakan tugas. Jadi solusinya dia berjanji tidak akan mengulangi lagi melakukan hal tersebut. Ini kasus yang pernah saya restitusi di sekolah saya. Ini
di hari Jumat. Jadi di hari Jumat itu kita ada kegiatan sholat duha dan pembacaan Yasin bersama. Jadi mereka berdua ini tidak mengikuti kegiatan, maka saya panggil, saya melakukan restitusi. Saya besarkan suara Ibu di sini, dan sudah tahu ya alasannya ya. Sama seperti yang tadi Bapak Ibu, saya menstabilkan dulu identitas. Lalu validasi tindakan yang salah, menanyakan alasan. Direct ternyata. Nih, bentuk direct ini. Jadi hampir sama dengan yang tadi ya Bapak Ibu. Jadi validasi tindakan yang salah. Jadi dari validasi peraturan yang mana yang tidak sesuai. Ini saya menanyakan peraturan yang tidak sesuai. Ya, jadi setelah saya restitusi ternyata karena ini tidak mengikuti kegiatan dikarenakan ada yang tidak membawa sejadah dan ada yang tidak membawa yasin. Kalau yang tidak membawa yasin itu dikarenakan dia sudah 2 kali kehilangan yasinnya. Nah, saya mulai menggali solusi. Ya. Jadi solusi datang dari mereka sendiri. Mungkin itu saja Bapak Ibu. Jadi ada beberapa yang kasus yang sudah saya lakukan restitusi. Ya, mungkin cukup sekian Bapak Ibu penjelasan dari saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.